Selamat siang, perkenalkan nama saya Dede Irwanto. Saya mahasiswa semester 7 di Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat sebagai laporan praktikum dari tugas kedua pada mata kuliah keamanan jaringan. Oke, pada tugas kedua ini kita diminta untuk melakukan pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Kemudian pengamanan jaringan yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Panduan mengerjakan melakukan tahapan praktikum pada mengacu pada panduan praktikum yang tersedia. Oke, kita buka saja panduan praktikum yang tersedia. Kemudian pada poin konfigurasi NAT overload ini. Ya, oke, sebelumnya sudah disediakan file NAT PKT. Kita coba buka dulu. Untuk Cisco sudah saya install. Kita buka ada di dokumen storage kemudian jaringan. Oke, modul 5 ya, kita buka filenya. Ya, kita tunggu sampai perangkat-perangkatnya ready. Buka filenya, ada sudah tampilan seperti ini. Ya, sedikit lagi masih belum ready, masih terlihat ada note-note yang berwarna orange. Kita tunggu sampai warnanya hijau. Ya, ini sudah ready. Pelajari terlebih dahulu topologi berikut alamat IP dari masing perangkat dalam topologi yang terdapat pada gambar 6. Ya, ya, di sini untuk router 1, ini router 1 pada interface F0 atau fast ethernet 0/0. Sini kita lihat nih, fast ethernet 00 ini, itu alamat IP-nya adalah 192.168.31. Ya, betul. Kemudian untuk fast ethernet 01 itu alamat IP-nya adalah 192.168.111. Fast ethernet 01 192.168.111, ya betul. Kemudian untuk serial, ya, jadi untuk serial ini kita lihat alamat IP-nya 192.168.51. 192.168.51. Ya, kemudian untuk router 2 untuk fast ethernet 0/0 IP-nya 192.168.31. Kita lihat serial 0. Oh, sorry. Fast ethernet 0, sorry. 192.168.21. Nah, di sini 30. 152. Untuk topologinya mungkin kita pakai saja topologi yang sudah ada. IP-nya kita pakai IP yang sudah ada pada file NAT PKT tadi. Jadi ada ketidaksamaan, sini ada ketidaksamaan antara tabel IP
dengan IP yang ada pada file paket tracer ini. Jadi kita pakai saja bawaan dari file yang sudah diberikan. Kemudian di sini poin E, pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0. Jadi PC pada jaringan ini, jadi yaitu PC 2 sampai PC 4, yaitu pada network 192.168.10.0 dan 192.168.30.0. Jadi untuk PC sampai 2 sampai 4 ini itu ada pada network 192.168.10.0. Kemudian untuk PC 0 dan 1 ini ada pada network 192.168.30.0. Ini dapat mengakses web server web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.0. Jadi kita pastikan ini PC ini dapat mengakses web server dan FTP server pada network 192.168.20.0. Untuk web servernya itu IP-nya adalah 192.168.20.5. Kemudian untuk FTP-nya IP address-nya adalah 192.168.20.10. Oke, kita coba dulu. Kita coba saja dari PC 0 untuk mewakili network 192.168.30.0. Kita coba akses web servernya 192.168.20.5. Sorry, enter. Kemudian kita coba pada network satunya, pada network 192.168.10.0. Kita coba saja PC 3 misalkan. PC 3 tadi hasilnya sudah ada, ini request timeout. Sebentar, kita coba lagi yang ini. Kita coba akses web server dari PC 3. 192.168.20.5. Enter. Lihat. Ya, request timeout. Kita coba restart dulu perangkat routernya. Ini juga kita restart. Ya, sedang proses booting. Selesai. Ya, kita coba lagi akses web server melalui PC 3, yaitu pada network 192.168.10.0. Kemudian ini kita coba lagi. Ya, terlihat sudah bisa diakses. Ini masih, ya, ini sudah bisa diakses untuk web servernya dari dua network yang berbeda ini. Kemudian sekarang kita coba untuk FTP server. Kita close saja. Run FTP 192.168.20.10. Ya, terlihat bahwa koneksi melalui FTP berhasil dijalankan. Sekarang kita coba di PC 3. FTP 192.168.20.10. Ya, berhasil. Oke, kita lihat lagi panduannya. Oke, sudah berhasil sampai di sini. Segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat pada web server atau FTP server. Ya, kita buka web servernya, kemudian kita masuk ke run, kita netstat. Kemudian ini untuk FTP servernya, coba netstat.
Sini kita coba lagi mungkin untuk ya, untuk FTP server di sini terlihat sudah ada koneksi yang dilakukan. Sini dari network 192.168.10.0. Jadi ini alamat asal pengirim tadi dari network 192.168.10.0. Sini alamat IP pengirimnya yaitu 192.168.10.6. Ini PC berapa tadi? PC 6. Oh, ini PC 92.168.10.6. PC 3 tadi ya. Dari PC 3 ini terbaca alamat IP-nya, kemudian dari network 192.168.30.0 yaitu PC 0 alamat IP 5. Ini terlihat ya 5. Di sini masih terbaca alamat IP pengirim dari PC 0 tadi 192.168.30.5. Ya. Di sini untuk IP asal pengirim masih terbaca jika pengiriman dilakukan dari network 30 ini 192.168.30.0. Di sini masih terbaca alamat asli pengirim. Begitupun dengan network 192.168.10.0. Alamat asli pengirimnya masih terbaca. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT overload dengan terlihat yang beralamat ya. Kondisi awal pada topologi tersebut, semua PC dapat mengakses layanan FTP yang terdapat ya. Kemudian semua PC dapat mengakses web server yang terdapat pada 192.168.25. Web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstart. Ya, sekarang kita masuk pada tahap konfigurasi NAT overload. Sini kita akan menggunakan skenario sebagai berikut. Yang pertama, skenario 1A, semua PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 atau PC pada jaringan ini. Ya, jadi PC pada jaringan ini itu dapat mengakses layanan FTP dan web server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web server dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli. Jadi untuk kondisi pertama itu web server ini yang tadinya masih mengenali alamat IP asli pengirim, itu kita akan konfigurasi dengan konfigurasi A, di mana web server dan FTP server ini tidak mengenali alamat asli pengirim dari network 192.168.10.0. Jadi untuk kondisi pertama seperti itu. Kemudian untuk kondisi kedua, semua PC yang terdapat pada jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan FTP web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli. Jadi untuk kondisi kedua, ketika permintaan dilakukan oleh PC 0 dan PC 1, tepatnya pada network 192.168.30.0 kepada web server dan FTP server, maka kondisinya kedua server ini itu masih dapat mengenali alamat asli dari pengirim. Jadi kondisi pertama untuk kondisi pertama web server dan FTP server tidak mengenali alamat IP dari PC 2 sampai 4. Kemudian kondisi kedua web server dan FTP server tidak mengenali alamat web server dan FTP server masih dapat mengenali alamat pengirim yaitu alamat IP dari PC 0 dan PC 1. Oke, kita akan melakukan konfigurasinya. Kemudian konfigurasi R1. Supaya tidak bingung, kita close saja dulu. Jadi kita buka router 1.
enter, kemudian kita masuk, kita enable dulu, kemudian kita config, masuk ke konfigurasi ya. Kemudian kita lakukan konfigurasi pada Ethernet F01 F00 sorry, di Ethernet F00 yang ini. Jadi ini adalah pas Ethernet 0 yang menghubungkan router dengan jaringan 192.168.30.0. Jadi kita lakukan konfigurasi INT, sorry, kita lihat saja panduannya, INT F0, kemudian kita konfigurasi NAT inside. Kemudian konfigurasi pada pas Ethernet 01 jadi yang ini yang menghubungkan router dengan jaringan 192.168.10.0 pas Ethernet 01 ya, IP NAT inside. Panduannya lagi, kemudian konfigurasi pada perangkat daripada interface serial S010. Lihat ini untuk perangkat serialnya S010, jadi yang menghubungkan antara router 1 dan router 2 ya. Kemudian IP NAT outside, kemudian kita konfigurasi akses listnya, exit dulu, masuk lagi ke konfigurasi akses list 1 permit 92.168.10.0. Kemudian ini ada wildcard 0.0.2. Ya, jadi ini kita mengkonfigurasi akses list untuk IP pada jaringan 192.168.10.0 dengan range IP dari 1 sampai dengan 254. Ini 255 ini adalah alamat ini adalah wildcard, dimana artinya kita akan mengkonfigurasi semua IP pada network 192.168.10.0 sampai dengan IP 255. Jadi IP 1 sampai dengan 2, IP dari 1 dari range IP-nya 1 sampai dengan 254. Oke, kita enter. Kemudian IP NAT inside source list 1 INT serial 010 overload. Exit. Ya, kita akan melakukan analisa. Kita close saja ini. Jadi ini kita coba pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan melalui browser yang terdapat pada PC 0 sampai PC 4, akses web server, kemudian tekan go beberapa kali. Oke, kita coba dari PC 0 dulu. Ini kita buka browser. Kemudian segera verifikasi. Jadi kita buka saja kita masukkan IP web server 192.168.25. Tekan go beberapa kali. Ya, kemudian kita verifikasi ke web server. Jadi kita buka web server.
handphone. Kemudian di sini kita gunakan perintah netstart. Netstart. Ya, sini kita coba lagi. Kita lihat netstart. Ya, di sini terlihat bahwa alamat IP dari pengirim yaitu PC0 ini masih terbaca, di mana alamat IP-nya adalah 192.168.35. Coba lagi, coba. Ya, ini 192.168.35. Ini adalah alamat IP dari PC0. 192.168.35. Kemudian di sini kita coba lagi dari PC3. PC3 alamat IP-nya 10.6. Kita lakukan permintaan ke web server. Kita coba buka 192.168.25. Kita tekan go beberapa kali, kemudian kita cek lagi start. Ya, terlihat di sini bahwa permintaan dari PC3 tadi dengan alamat IP 192.168.10.6 di sini terlihat sudah tidak terbaca alamat IP pengirim, dan di sini terlihat bahwa yang terbaca itu adalah alamat dari router 1 yaitu 192.168.51. Sampai PC3. Kita coba lagi. Ya, ini terlihat IP yang dibaca adalah IP dari router, yaitu pada serial, pada IP pada router 1, tepatnya pada interface serial. Kemudian kita coba lagi melalui PC4. Kita buka PC4, desktop, kita coba buka. Kita buka saja untuk web servernya. Start, ini belum ada permintaan. Kita coba 192.168.25. Iya, kita buka. Ya, terlihat bahwa untuk PC4 di sini sudah tidak terbaca alamat asli dari pengirimnya yaitu PC4, di mana PC4 ini memiliki alamat IP 192.168.10.7, dan terlihat di sini bahwa permintaan dari PC4 tadi sudah tidak terbaca alamat IP-nya dan terbaca alamat IP router, sehingga proses dari NAT overload terlihat sudah berjalan. Sekarang kita oke, sampai di situ terlihat bahwa konfigurasinya sudah berjalan. Di sini kemudian kita cek pada router 1, kita cek, kita buka router 1, kita cek dengan perintah IP show IP NAT start trans, show IP NAT trans. Ya, di sini jadi terlihat bahwa tadi permintaan tadi yang dilakukan oleh PC4 192.168.10.7. Nah, kemudian ini ditranslasikan menjadi alamat IP router 192.168.50.1 dengan tujuan permintaan tadi alamat IP web server. Jadi terlihat bahwa di sini proses konfigurasi NAT overloadnya sudah berhasil. Sini beberapa IP tadi kita coba melakukan akses dari PC berapa tadi, alamat IP6, PC3 dan PC4. Ya. Jadi sekarang kita coba lakukan hal yang sama terhadap layanan FTP. Ya, kita
coba sekali lagi verifikasi, namun ini menggunakan FTP server. Kita coba dulu PC 0 misalkan. Bukan, sorry. Ya, kita buka FTP server. Sini kita run, kita lakukan permintaan akses FTP dari PC 0. Kita coba next start dulu. Kita FTP 192.168.20.10. 30.10 ini alamat dari FTP server. Terlihat bahwa koneksi berhasil. Kita coba next start. Ya, terlihat di sini bahwa permintaan dari PC 0. Di PC 0 ini IP-nya 192.168.30.5. Ini masih terbaca alamat IP-nya sesuai dengan kondisi yang diminta tadi. Kemudian kita coba dari PC 2 saja, misalkan PC 2. FTP 192.168.20.10. Ya, kita lihat next start. Ya, di sini untuk permintaan akses dari PC 2, yang mana IP PC 2 ini memiliki alamat IP 192.168.10.5. Di sini jika kita lihat menggunakan perintah netstart pada FTP server, di sini terlihat bahwa permintaan yang dilakukan oleh PC 2 tadi sudah tidak terbaca alamat IP asli dari pengirimnya. Dan di sini terlihat bahwa yang terbaca itu alamat dari router 1 ini. Ya, dengan demikian konfigurasi dari NAT overload yang kita lakukan pada router 1 tadi sudah berhasil. Oke, demikian untuk soal pertama. Untuk soal kedua akan dibahas selanjutnya. Ya, baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Ya, di sini kita buka panduannya untuk poin konfigurasi VPN site to site. Ya, jadi kita juga sudah diberikan file untuk paket tracernya. Kita buka saja file IPsec site to site-nya. Ya, kemudian sini kita pelajari dulu topologi yang ada. Sini ada tabel IP, alamat IP. Kita coba lihat untuk R1 atau router 1 dengan interface G0/0 atau Gigabit Ethernet. Ini router 1 ini memiliki dua Ethernet, yaitu Gigabit Ethernet dan serial. Jadi untuk G0/0 alamat IP 192.168.10.1. Kita cek G0.192.168.10.1/24. Ya, jadi alamat untuk interface G0 ini adalah interface yang terhubung dengan jaringan private. Dalam hal ini terhubung dengan PC 0. Iya. Kemudian di sini untuk interface serial 0/3/0 yang ini 0/3/0 ini terhubung ke jaringan publik, itu tepatnya menghubungkan router 1 dan router 3. IP-nya 172.16.10.2. 172.16.10.2. Ya, sudah sesuai. Kemudian untuk router 2 ini interface Gigabit 0/0-nya itu IP address-nya 192.168.20.1. Kita cek 192.168.20.1.
Sedangkan ya, jadi ini juga sama untuk interface Gigabyte 0/0 ini terhubung ke jaringan private, lebih tepatnya menghubungkan antara router 2 dengan PC 1. Kemudian untuk interface serial /0/30 itu IP-nya 172.16.22. IP-nya 172.16.22. Kemudian dia terhubung ke jaringan publik. Ini terhubung ke jaringan publik, tepatnya menghubungkan router 2 dengan router 3. Kemudian untuk router 3-nya sendiri itu memiliki dua interface serial, yaitu S0/3/0 dan 0/3/1. Ini serial ya 0/3/0, 0/3/1. IP-nya 172.16.10.1 sama 172.16.21. Iya, 10.1.21 ya, terhubung ke jaringan publik. Ini menghubungkan terhubung ke router R1 dan router R2. Ya, untuk interface serial 0/3/0 itu terhubung dengan router 1, sedangkan ini serial 0/3/1 terhubung dengan router 2. Ya. Kemudian untuk PC0 itu pada jaringan privat, IP-nya 192.168.10.10. Ya, betul. Jaringan privat, kemudian PC1 192.168.20.10. Kita cek. Ya, 192.168.20.10. Ya. Ini adalah jaringan privat, sedangkan ini adalah jaringan publik. Oke, kemudian sebagai jalur publik, dua jaringannya jalur privat. Pastikan PC0 terhubung dengan PC1 menggunakan perintah ping. Ya, kita coba uji. Ya, kita coba uji apakah PC0 sudah terhubung dengan PC1. Untuk PC1 alamatnya 192.168.20.10. Kita ping 192.168.20.10. 20.10. Ya, terlihat sudah replay, yang artinya PC0 itu sudah terhubung dengan PC1. Oke, kita close saja. Kemudian di sini tahap pelaksanaan percobaan. Pada tahap ini Anda akan mengkonfigurasi IPsec. Aktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router 1 dan router 2 dengan menggunakan perintah berikut. Oke, kita buka router 1. Kita sampaikan saja, kemudian ke ini, ke tab CLI. Kemudian di sini kita aktifkan lisensi boot modulnya. Ini kita enable dulu. Kemudian kita masuk ke config terminal. Kemudian kita aktifkan lisensi boot modul C2900 teknologi package security K9. Enter, yes. Kemudian N. Kita keluar dari konfigurasi, kemudian kita copy konfigurasi yang sedang berjalan ke startup config. Yes, kemudian kita reload. Ya, ini proses reload. Sini dia akan merestart router. Iya, kemudian kita verifikasi menggunakan perintah show version. Kita enable dulu. Kemudian show version. Kita cek apakah security K9 sudah aktif. Ya, ini pada kolom teknologi package di sini terlihat bahwa security K9 sudah aktif. Oke, kemudian kita close saja ini. Kita
konfigurasi lagi pada router 2. Ini router 2, kita masuk tab CLI, kemudian enter, lihat panduannya lagi, kemudian kita enable dulu, kemudian kita masuk ke config terminal, kemudian kita aktifkan license boot modul C2900 teknologi security K9. Oke, yes, kemudian kita end, kemudian copy, running ke startup, yes, kemudian kita reload. Oke. Oke, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi parameter IPsec pada router 1. Jadi ini kita close saja, kita buka lagi router 1. Ya, ya, identifikasi interesting traffic, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN. Pada contoh praktek ini, semua paket yang berasal dari jaringan. Ya, untuk IP-nya kita sesuaikan saja dengan IP pada file IPsec set to set PKT ini, file ini. Karena di sini kita sudah diberikan IP yang kebetulan IP-nya berbeda dengan panduannya. Jadi untuk IP address-nya kita sesuaikan dengan IP address pada file ini saja. Oke, ini pada router 1 kita masuk ke config terminal, ya, kemudian kita tambahkan access list 10 permit IP 192.168. Jadi untuk IP-nya kita pakai IP ini saja. Berapa tadi? Ini 192.168.10.0. Jadi untuk networknya 192.168.10.0, IP 192.168.10.0. Kemudian ini your card-nya, berarti bahwa kita akan mengaktifkan, kita akan memberikan access list kepada IP dengan network 192.168.10.0 dan broadcast 192.168.10.255, sehingga range IP-nya yaitu 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.254. Kemudian ini adalah IP tujuannya. Ini ada pada PC 1. Kita lihat berapa networknya. Ya, satu ini network 20.0. Jadi 192.168.20.0. Kemudian kita tambahkan wildcard-nya 255. Yang berarti untuk range IP-nya yaitu dari 192.168.21 sampai dengan 192.168.20.254. Kita enter. Iya. Kemudian kita lanjutkan konfigurasinya. Konfigurasi parameter ISAKMP. Ini crypto ISAKMP police 10. Kemudian untuk enkripsinya kita gunakan AES, dan authentication-nya kita pakai pre-share. Kemudian grup 2, kemudian kita keluar. Setelah itu kita konfigurasi kripto ISAKMP key Cisco address. Untuk address ini kita masukkan IP address tujuan, bukan. Jadi untuk
IP address-nya yaitu address-nya kita pakai IP address dari output atau ini 172.16.22. Jadi merupakan IP dari serial 0.3/0 dari router 2. 172.16.22 ya. Kemudian ini crypto IP check transform set VPN set ESP 3S space crypto map VPN 10 IPsec. Kemudian description VPN connection to R2. Kemudian set peer 72.16.22. Kemudian set transform set VPN set match address 110 exit. Kemudian ini interface pada interface output terus yang kalau mau ke jaringan publik. Ini interface S0. Ini kita lihat interface-nya S030 S0/3/0. Kemudian crypto map VPN map. Iya. Sudah konfigurasi pada router 1, kita close saja, kemudian kita konfigurasi pada router 2. Ini pada router 2 kita enable dulu, kemudian kita config terminal, kemudian ini kita tambahkan access list 110 permit IP 192.168.20.000.000.255 ke 192.168.10.000.000.255. Ini IP tujuannya 10, ini 20 ya, betul. Enter. Kemudian kita masukkan crypto bisa MP mulai 10 encryption AES authentication pre-share, kemudian group 2, kemudian crypto ya, exit, kemudian crypto SMP Cisco address terpakai ini
address dari serial 030 10 172 16 10 2 172 16 10 2. Ya, kita enter. Kemudian ini kita crypto IPsec transform set VPN set DSP 3 DSP kemudian crypto map VPN map 10 IPsec sampai description VPN connection to R1 set peer 72 16 10 2. Kemudian set transform set VPN set match address 110 exit. Kemudian kita konfigurasi interface S030 S030. Kemudian crypto map VPN map. Setelah itu kita close saja ini, kemudian kita coba buka PC0, kita akan melakukan ping. Ya, ini juga kita buka saja. Sini kita ping ke PC1. Ya, ini replay, kita coba lagi. Ya, replay. Kemudian di sini kita cek kita verifikasi paket yang terkirim secara terenkripsi. Ini kita exit dulu, kita exit lagi, kemudian kita gunakan perintah show crypto IPsec s. Ya, di sini terlihat bahwa paket yang dikirimkan oleh PC0 ke PC1 tadi sudah dienkripsi. Nih, ke apps. Ya. Jumlah paket yang dikirim. Di sini jumlah paketnya ada 7. Untuk yang di encap, ini di dekapsulasi ada 6. Oke, demikian praktikum yang saya lakukan pada soal kedua, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Ya, dengan berakhirnya konfigurasi VPN site to site, berarti kedua soal ini sudah praktikum untuk kedua soal ini sudah dilakukan. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan pada saat menyampaikan poin-poin terkait praktikum yang diminta. Oke, terima kasih.